الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, bersyukur kita awali pertemuan ini atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan kita husnul khatimah semuanya. Insyaallah kalau kita merutinkan kebaikan, kita insyaallah ya, kita akan husnul khatimah. Tapi merutinkan kebaikan. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan mencabut seorang hamba kecuali yang diinginkan kebaikan, kecuali dia innallaha idza ahabba 'abdan as-salahu qabla mautihi. Allah jika ingin mencabut nyawa seorang hamba, maka dan menginginkan kebaikan, maka dia akan dipermudah untuk beramal soleh. Mudah-mudahan kita berjalan ke sini itu ya, mudah-mudahan bagian dari kemudahan-kemudahan untuk beramal soleh itu. Jemaah sekalian rahimakumullah, pada pagi hari ini kita akan membahas surat Al-Hasyr ayat 8, 9, 10. Ini ayat 8, 9, 10 ini adalah model terbaik manusia selain Nabi. Kalau kita mengejar akhlak kita seperti Nabi itu kan nggak mungkin bisa, tapi ya mendekati kan, kita umatnya berusaha. Tapi di ayat 8, 9, 10 surat Al-Hasyr ini adalah model manusia selain Nabi yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, kita nanti kiblat kita, contoh kita, teladan kita yang realistis itu adalah ya kepada mereka. Itu 8, 9, 10 surat Al-Hasyr. Allah Subhanahu wa taala memberikan isyarat-isyarat ya, tentang sifat mereka yang harusnya kita juga punya. Kalau kita belum punya ya berusaha gitu. Kita akan baca dulu ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lil fuqara'il muhajirin alladziina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min
الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Tiga ayat ini yang kita bersemangat ya. Yang pertama ayat ke-8 itu memuji kaum muhajirin. Yang kedua ayat ke-9 itu memuji kaum ansor. Kemudian yang ke-10 memuji orang-orang yang datang setelah mereka, dan kita termasuk di dalamnya ya. Kalau yang memuji itu Allah, hidup kita itu sudah tuntas, beres. Kalau kita dipuji oleh manusia, jangan terbang, ya kan? Gitu. Katanya kalau dipuji manusia itu jangan sampai terbang, karena pujian mereka itu sering tidak tulus, tapi penuh modus. Pujian manusia itu kan penuh modus, Pak. Sampai Rasulullah itu ukhtut turaba fi wujuhil maddakhin. Kalian kalau ada orang yang suka memuji itu ditaburi tanah saja mulutnya, wajahnya. Karena mesti kalau orang memuji-muji itu ada modusnya, Pak. Karena kita ini kan makhluk penuh kekurangan, Pak. Kenapa orang miskin memuji orang kaya? Ya karena dikasih duit. Makasih, kok baik sekali kamu. Ya karena dikasih. Ya Mas sekalian rahimahullah. Coba kita perhatikan pujian Allah untuk kaum muhajirin. Lil fuqara'il muhajirin, bagi orang-orang miskin. Fuqara itu lebih parah dari miskin, Pak. Kalau fuqara itu tidak punya pekerjaan, ya pekerjaan ini nggak ada yang tetap ya. Jadi dia itu ya wis
pokoknya mana yang bisa dikerjakan dapat duit dilakukan gitu. Fuqara itu pekerjaannya apa istilahnya yang enggak tetap itu Pak? Wah? Oh iya wis ngene wis sak kenane kan ya. Sehingga memang kebutuhannya tidak tercukupi dan fuqara itu kan mustahik pertama di dalam zakat. Ya kan? Mustahik yang pertama fuqara. Yang kedua itu masakin. Kenapa orang muhajirin disebut fuqara? Karena mereka harus meninggalkan pekerjaan di Mekah yang mungkin sudah settle, meninggalkan rumahnya yang mungkin baru dibangun, meninggalkan keluarganya yang mungkin mereka nggak bisa hijrah karena mungkin belum beriman atau meninggalkan semuanya Pak. Maka kalau di sana itu ada kayak Abu Hurairah gitu yang miskin, Ibnu Mas'ud itu ya memang begitu karena mereka harus babat alas lagi Pak, nyari kerjaan gimana kan tidak semuanya seperti Abdurrahman bin Auf yang pintar berdagang. Barang apapun yang di tangannya Abdurrahman bin Auf ya bisa laku. Sama-sama jualannya ya. Kalau orang passionnya itu memang pintar ya. Berdagang itu ya apa aja didel Pak. Ya. Makanya orang-orang fakir dari kaum muhajirin. Nanti kalau kita pelajari Ahlus Suffah yang penuh dengan orang-orang yang hijrah itu yang jumlahnya 300-an lebih di Masjid Nabawi itu kita akan pelajari kehidupan mereka itu sangat sederhana. Bahkan sering mereka itu kelaparan gitu. Karena memang mereka rela untuk melakukan itu demi menjaga al-Islam, menjaga akidah mereka gitu. Bagi kaum-kaum yang fakir al-muhajirin yang mereka hijrah, alladzina yang mereka itu ukhriju, diusir, dikeluarkan, diancam min diyarihim dari rumah-rumah mereka wa amwalihim dan harta-harta mereka. Karena orang hijrah itu kan enggak kemudian bawa hartanya semua ya enggak mungkin. Barang-barang berat dibawa enggak mungkin. Jadi di samping mereka terusir dari rumahnya, mereka juga terusir dari hartanya. Harus mulai dari nol lagi, Pak. Ya. Apa tujuan mereka? Ya betaguna. Mereka mencari fadlan minallah, kemurahan dari Allah. Fadlan dari itu adalah fadl, yang namanya fadl itu adalah kemurahan, keutamaan dari Allah. Mereka itu tidak ada di dalam benak mereka nanti kerja apa itu di Madinah. Gak tahu Pak, gelap. Jenengan kalau umroh dari kota Madinah ke Mekah, karena umroh biasanya itu Madinah dulu, ke Mekah itu berapa jam Pak? 6 jam ya. Itu naik bis, kondisinya cepat kan, nggak ada macet Pak di situ tuh, nggak ada. Ya berapa kilo itu? Hampir 500 ya. Oh 470 itu itu Masya Allah, validnya itu 470 500-an ya, 500 kilo Pak. Dan Rasulullah juga ikut hijrah, ngasih contoh Pak, yang dikejar-kejar sampai mau dibunuh terus bersembunyi di Gua Thur itu loh Pak. Itu Nabi loh Pak, ngasih contoh. Enggak terus bilang sama Jibril gini, Jibril sampean punya sayap yang besar, kok saya ditaruh aja di sayapmu, saya langsung celing gitu. Ngapain saya harus susah payah bersembunyi dikejar di Gua Thur itu, sampai Abu Bakar bilang, ya Rasulullah, kalau misalnya orang yang ngejar kita ngelihat ke bawah saja kita sudah ketahuan. Itu kan menakutkan Pak. Jenengan dikejar mau dibunuh,
jenengan sembunyi. Dan pembunuhnya itu sudah di atas jenengan. Kira-kira ya apa perasaan Abu Bakar itu? Iki piye iki nek ngeti sikile ae iku langsung ketok. Ada riwayat-riwayat yang mengatakan itu ada sarang burung, ada laba-laba dan lain sebagainya, itu riwayatnya lemah, Pak. Ya untuk cerita sih bagus ya, tapi sejarah-sejarah itu kan perlu dibersihkan dari hal-hal yang tidak layak atau memang tidak benar gitu. Terus Rasulullah, la tahzan innallaha ma'ana. Abu Bakar, kamu nggak usah takut, Allah kan bersama kita. Masa kamu takut? Kondisi genting kayak begini, terus kita itu udah diatur, ada skenarionya gitu, nggak usah takut. Gitu. Akhirnya Abu Bakar yang merasa tenang, Pak. Mungkin kalau kita itu yo kowe iki ngelihat bahwa wis mati beneran. Itu Rasulullah ngasih contoh, Pak. Enggak Rasulullah kemudian minta tolong saya diterbangkan aja. Atau misalnya Jibril itu dilihat Rasulullah 2 kali, Pak, dalam bentuk aslinya. Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Pernah Rasulullah SAW melihat dalam bentuk aslinya. Itu sayapnya itu membentang dari ufuk timur ke barat itu. Seandainya yang hijrah itu ya dinaikkan ke atasnya itu bisa, Pak. Tapi kenapa Rasulullah dan para sahabat berjuang sebagaimana layaknya manusia biasa, supaya kita itu bisa mempelajari. Berjuang itu jangan kepengen enak tok gitu. Jangan berjuang itu semangat kalau bertabur bunga, beralaskan karpet merah. Kalau ada untungnya, kalau nggak ada untungnya, no, jangan. Kita berjuang ada untungnya, nggak ada untungnya, dan seringnya memang ada untungnya, Pak. Allah itu misalnya nih, orang yang berjuang ngumpulin zakat, donasi untuk Palestina, mereka disebut amil. Amil, Allah bolehkan ngambil jatah dari amil. Orang ada membaca Al-Quran, dia ngajari. Yang sahih adalah pendapat dibolehkan mengajarkan Al-Quran dan mengambil upah daripada Al-Quran itu, sebagaimana di dalam riwayat Bukhari. Jadi Allah itu nggak kemudian menutup mata. Nek berjuang ya berjuang loh ya, aja mikirnya sing rono-rono. Kalau perang dikasih kabar gembira apa? Ada rampasan perang. Kan gitu. Walaupun itu bukan tujuan utama, tapi ya manusia itu ya kadang memikirkan itu ya jelas lah toh, Pak. Wong manusia perlu hidup kok. Allah itu nggak mungkin, Rasulnya nggak mungkin menyuruh orang beramal soleh disuruh kaliren, nggak ada. Kalau kamu lapar, kamu belum sholat, makan dulu. Kan gitu, Pak. Enggak, pokoknya kudu sholat dulu. Kaliran gak apa-apa, gak ono, Pak. Islam itu nyuruh kaliran gak ono. Makanya kalau kita berislam kok mikire ngene aku Islam ra miskin. Wah, justru keliru sampean. Islam itu disuruh untuk semangat bekerja, disuruh untuk bangun pagi-pagi, Pak. Gak boleh. Lah ini orang muhajirin pasrah, Pak. Ya betaguna fadlan minallah, yang ada dalam benaknya mereka. Kalau di Mekah ada fadlan minallah, di sana di Madinah juga ada fadlan minallah. Itu, Pak. Harus yakin. Karena hidup ini sudah diatur, rezeki kita sudah ditulis. Jangan khawatir kamu sholat terus kamu nanti gajinya dikurangi, rezekimu dikurangi Allah, gak. Wong sing di rezeki Allah, sholat ya sholat, wis gak usah mikir dono. Kadang kita ini sholat, dunia masih dipikir. Jadi sholatnya malah pikirannya kemana-mana. Oh jadi pikirnya pas sholat, Pak, dunia itu ditinggalnya dilepaskan.
Apa yang dicari? Kalau fadlan min Allah tentu manusiawi, Pak. Ya. Dalam keyakinan mereka di sana mesti ada rezeki saya. Di Madinah itu mesti ada rezeki saya. Ditambah lagi waridwana, keridhaan Allah. Enggak apa-apa disebut mereka itu dalam benak mereka sebagai manusia tentang masalah hidup mereka, nyawa mereka, keselamatan mereka, enggak apa-apa. Itu namanya fadlun minallah, enggak apa-apa. Dan di samping itu mereka barengi dengan mencari keridhaan Allah. Dan itu memang butuh penyadaran loh, Pak. Saya sering sampaikan kepada orang yang mau menikah. Kalau kamu mau menikah dengan seorang laki-laki, cari yang akhlaknya baik, akidahnya baik. Ekonomi kurang gak apa-apa. Tapi banyak nggak percaya, Pak, para akhwat itu, perempuan itu. Ya, sing jenenge rezeki wis ditanggung Allah ya iya, tapi ya sing jenenge manungsa ya butuh urip kok. Ngono ae ngomong. Gak percaya sama Allah. Tak ceritani, Pak, adik kandung saya, Pak, menikah ketika saya di Sudan. Menikah dengan sopir angkot. Kalau menurut sopir angkot itu menurut kita ya wis elek mulai. Biasanya kencing di ban itu, Pak. Dia kan, saya jenenge sopir itu wis elek ngono ae. Ono sopir yang jaga salate. Tapi saya enggak gajinya juga masih kurang. Yang namanya sopir angkot berapa? Saya di Sudan waktu kuliah, karena ayah saya meninggalkan, yang menikahkan saya, Pak. Tapi saya nggak bisa menikahkan, saya wakilkan, saya telepon, sudah ada telepon pada waktu itu 2007, 2008. Saya telepon Pak Naib, minta tolong saya wakilkan ya, menikahkan adik saya. Sebelum menikah itu saya suruh teman saya, tolong selidiki akhlaknya dia, sholatnya dia. Saya tidak pernah memikirkan ekonomi, Pak. Terus dia itu adabnya terhadap orang tua bagaimana? Kalau diselidiki, apik sholatnya apik, terus akhlaknya juga bagus kok. Kalau ngomong bagus kepada orang tuanya juga hormat, berbakti. Oke, jalan. Bismillah. Kalau di awal-awal kesulitan, Pak, tapi sekarang dia sudah jadi bos, Pak. Sudah jadi bos dia, Pak. Ya. Omsetnya itu bisa 300 juta per bulan perusahaannya. Jadi jangan takut loh, Pak. Ini saya ngomong gini itu ya, itu ada seorang bapak-bapak minta dicariin, tapi masih nggak percaya. Ini belajar dari muhajirin ini loh. Fadlan minallah. Masalah rezeki pasti ada. Yang penting yang dijaga akhlaknya, agamanya. Itu kuncinya. Apalagi pada zaman sekarang. Ketika ada minta kepada saya sodori seorang hafid, suaranya bagus, akhlaknya bagus. Ya kalau menurut kita sih untuk segi ekonomi ya standar-standar, nggak terlalu miskin amat itu. Itu yang dicari itu loh. Lo wong nggak lagi merintis, ya merintis lah, wong namanya baru selesai S1 kan. Itu ditolak, Pak. Saya, loh, sampean dulu mintanya lo koyo apa? Kalau minta kepada saya jangan minta yang kaya, minta ngono lho, sing dulur-dulure wong sing koruptor ngono, kaya-kaya. Nek minta saya yang menjadi jaminan ya, maksudnya saya akan berikan akhlaknya baik, orangnya bagus, hafidhul Quran. Bagus, udah lah untuk anakmu pasti bahagia insyaallah, karena kita sesuai rel yang digariskan oleh Allah. Masih nggak percaya ya, udah jangan minta saya lagi lah, minta yang lain aja. Kalau minta kepada saya yang kayak muhajirin ini, percaya fadlan minallah, walaupun belum kebayang karena muhajirin itu belum kebayang loh, Pak, di Medina ngapain loh, Pak. Kemudian yang kedua, ridho Allah. Dan mereka ya wa yansurunallaha wa rasulah, mereka menolong Allah dan Rasulnya. Bukan Allah itu butuh pertolongan, tidak.
menolong Allah itu adalah bagaimana membela agama Allah Subhanahu wa taala di permukaan bumi. Walaupun Allah itu enggak butuh pertolongan manusia, tapi itu untuk kemaslahatan manusia sendiri, pembuktian kalau memang kamu itu hamba Allah yang sejati gitu. Jangan ono ustadz itu bilang, "Wong Allah kok ditolong." Loh, sampean ayatnya banyak sekali, kemana aja kalau baca Quran itu. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. Ini malah panggilan, Pak. Hei orang-orang yang beriman, jadilah kalian penolong-penolong Allah. Nah, terus bagaimana ayat ini diterjemah? Ini jelas sekali. Loh, menolong agama Allah itu untuk kepentingan kita, bukan untuk kepentingan Allah. Gitu. Jadi di sini bisa diambil beberapa. Ulaika humus shadiqun. Mereka adalah orang-orang yang benar, on the track. Maksudnya shadiqun ya on the track, Pak. Sudah benar, real yang benar. Nah, kita pastikan kira-kira sifat muhajirin yang kita bisa ambil di sini sebagai teladan itu apa itu kira-kira? Ya itu tadi aja. Keyakinannya yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Jangan takut apa yang kamu makan esok pagi. Bismillah. Kerja waya kerja ya kerja. Rizki itu bukan yang rutin kita tanda tangani kemudian ditransfer, itu bukan. Ya itu rizki, salah bagian dari rizkimu. Saya itu kadang menjelaskan kepada istrinya susah, Pak, karena istri itu kan PNS. Rizkiku ya semono. Loh, jangan bilang rizkimu itu yang kamu tanda tangani terus kamu ditransfer 3 juta, 4 juta sama kantor. Gak. Ada banyak rezeki yang Allah berikan, tapi kamu tidak merasa, kamu terhindar, kamu terjaga imannya, itu rezeki yang paling besar. Kamu bisa bangun sholat malam, itu rezeki yang paling besar. Kamu rutin membaca Al-Quran 1 hari 1 juz, itu rezeki yang paling besar itu. Dengan itu hatimu menjadi tenang, jadi bahagia. Itu rezeki yang paling besar. Adapun duit itu hanya pelengkap aja. Fasilitas hidup, kepengen beli ini, beli itu gampang, itu mah pelengkap saja. Saya sendiri itu berusaha menyadarkan gini, Pak. Apa yang saya rasakan dari dunia ini, saya itu sudah bosan. Karena yang kita rasakan di dunia ini itu kan kesenangan yang menipu, Pak. Tiap hari kita yo manasi ya, nggak bosan teman. Lo kita kan mengulang-ulang, Pak. Makan nasi, makan sayur, makan buah, muter. Itu kesenangan dunia. Yang prosentasenya itu 1% dibanding dengan kesenangan akhirat. Kan gitu. Allah itu menyediakan 100 rahmat. 1 dikasihkan di dunia, ditetasnya siji sak persentis bumi kayak begini. Yang 99 ditangguhkan untuk orang yang beriman. Makanya nggak ada apa-apanya, bosan, Pak, sebenarnya. Duit ini kena duit ya. Makanya kalau ada orang itu kok rakus dunia itu loh, rakusnya ketemu apa dia itu yang di benaknya itu apa? Dia sudah kaya tapi kepengen kaya, dia sudah punya jabatan tapi dia kepengen anak-anak juga podo nyusul gitu. Lapoi sampean ini bosan, Pak. Dunia itu harus membosankan bagi orang yang ini ilmu tasawuf ini. Ilmu tasawuf, Pak. Sampean memang tidak boleh berhenti bekerja, Pak, tapi hasil kerjanya harus dimanfaatkan seluas-luasnya, memberi manfaat diri sendiri, orang yang kita cintai, dan orang lain. Jangan sampai ada harta kita yang kita taruh di rekening nganggur gak dimanfaatno, padahal ada orang yang kelaparan, ada orang yang kesakitan. Palestina membutuhkan donasi,
Kita loh masih punya simpanan 100 juta mau diambil oleh anaknya, ojo tak kanggo ikut kanggo simpenanku. Oh, simpanan sing salah iku ya simpanan sing nok bank. Simpanan sing bener itu ya ketika kita berikan kepada orang lain. Makanya saya sering bilang, kalau ada simpanan duit, kita sudah selesai kebutuhan. Anak kita sudah selesai kebutuhan. Mereka sudah bisa nyari duit. Pikirkan, duit saya ini mau saya apain di jalan Allah gitu. Beli tanah. Jangan sampai menganggur di bank. Kecuali kalau mau nyicil pergi haji itu lain lagi. Kan ini maksudnya kita sudah selesai kebutuhan. Proyek akhirat apa ini untuk duit saya yang 100 juta? Nyari Pak jenengan. Itu kebutuhan jenengan. Bukan pengemis. Selalu yang kita salahkan pengemis, minta-minta. Loh, kita loh nggak mau menyelesaikan persoalan mereka gitu. Nah, kalau kita lihat ya, kaum muhajirin ya, keyakinannya luar biasa. Mereka adalah orang-orang yang jujur, benar, on the track. Ya, tidak takut nanti makan apa. Tapi Rasulullah SAW nggak kemudian percaya nggak ngono loh Pak. Rasulullah juga tahu bahwa yang dikhawatirkan nanti ketika di Madinah mereka ngapain. Akhirnya, gitu kan? Antara muhajirin dan ansor dipertemukan, dipersaudarakan sampai sebelum ada ayat waris. Ya, sebelum ada ayat waris. Bahwa ketika dipersaudarakan antara muhajirin dan ansor, mereka saling mewarisi kalau meninggal. Tapi setelah ada ayat waris, udah nggak boleh. Ayat waris khusus untuk keturunan gitu, nasab. Tapi sebelum itu Pak, sebelum sampai cintanya ya. Dan Rasulullah itu apa ya? Nggak kemudian kamu percaya Allah nanti kan nyukupi kamu, nggak begitu. Tapi dibantu supaya dikokohkan hati mereka orang-orang muhajirin. Dipersaudarakan orang Ansor, Sa'ad bin Rabi' sama Abdurrahman bin Auf, Salman Al-Farisi sama Abu Darda. Dipertemukan Pak. Ini loh saudaramu, tolong urusi ya, bantu ya. Itu untuk mengokoh, nggak kemudian hanya percaya, harus ada aksi. Itulah luar biasa, mempersaudarakan muhajirin dan ansor. Setelah membangun masjid, masjidnya jadi, dikumpulin, ini muhajirin, ini ansor, tunjuk ini saudaramu, tolong diurusi, ini saudaramu, baik ansor, ini tolong. Maka disebut ansor itu ya karena menolong itu Pak, sehingga tambah kokoh kan imannya. Oh, ada yang peduli, alhamdulillah. Abdurrahman bin Auf datang kepada Sa'ad bin Rabi'. Sa'ad bin Rabi' itu bilang, "Man Abdurrahman, saya ini itu loh termasuk orang yang banyak hartanya. Saya punya rumah. Saya akan bagi dua. Separuh untuk kamu, separuh untuk saya." Dulu orang Ansar begitu. Gimana nggak senang tak Pak? Alhamdulillah ya Allah dapat saudara kayak begini. Saya punya istri 2. Coba lihat itu istriku. Nanti dilihat mana yang lebih cantik yang membuat kamu tertarik. Saya akan ceraikan. Kamu boleh menikahi dia setelah selesai iddah. Sampai begitu Pak. Itu kan udah pol Pak. Sampean pernah kayak gitu? Misal diilokno, Mas, bojomu kok ayu, kayak gelem toh, ngono. Nek gelem tak cerekno pek kok. Itu menunjukkan apa sih? Orang Ansor itu ya Allah, pokoknya angel, nyari kayak orang Ansor bisa angel. Angel tenan Pak. Nah, nanti di ayat yang ke-9 kita belajar dari orang Ansor. Muhajirin ya bahagia. Salman Al-Farisi kebetulan sama Abu Darda
Abu Darda ini orang miskin, Pak. Ya wis ketepako ya, yang namanya dipersaudarakan ketemu wong sugih ya wis bejamu kan gitu ya. Nek ketemu wis padha-padha ya wis gak apa-apa. Salman juga enggak masalah. Abu Darda itu suka puasa, istrinya tidak terawat. Kenapa? Karena malam hari selalu tahajud. Ketika datang melihat Ummu Darda, istrinya Abu Darda itu, loh sebenarnya cantik tapi kok nggak terawat itu loh Pak. Loh kok kamu itu loh kok ngono sih, acak-acakan perempuan kok acak-acakan. Istrinya apa Ummu Darda ngaku Abu Darda itu gak butuh aku. Kalau siang puasa, kalau malam sholat malam, terus aku kapan bagiannya? Ngapain saya berdandan? Mau tidak ada yang membutuhkan saya. Akhirnya Salman inisiatif. Aku tak nginep nang omahmu ya ambek bojomu ya. Iya. Setelah itu Salman kamu tidur ngono. Sebelah situ. Enggak, aku enggak mau tidur. Ngapain? Aku enggak mau tidur kalau kamu enggak tidur. Enggak apa-apa tidur, enggak. Tidur. Kalau aku tidur kamu tidur. Tuh. Akhirnya tidur bareng-bareng. Terus siang hari datang Salman, "Man, dimakan itu." "Enggak, aku enggak mau makan kalau kamu enggak mau makan." Lu dipangan ngono gak apa-apa. Wis sampean poso ae aku kan mangan moh. Nek sampean mangan aku mangan, akhirnya mangan Abu Darda. Dinasehati Abu Darda, masing-masing itu ono hake. Badanmu butuh hak untuk istirahat, matamu butuh hak untuk tidur, istrimu juga punya hak untuk muasyarah bil ma'ruf, dipergauli dengan baik. Berikanlah masing-masing itu sesuai haknya. Ojo koyok ngene. Istrimu lihatno. Bojomu kok ayu. Kenapa saya katakan bojone Abu Darda ini ayu? Karena setelah kematian Abu Darda yang melamar itu banyak, Pak. Tapi nggak mau karena bilangnya gini Ummu Darda, aku mau kepengen di surga sama Abu Darda, nggak sama yang lain. Oh itu istri yang setia Pak. Ya. Yang lamar banyak, diantaranya Muawiyah juga ngelamar Pak. Gak, aku kepengen sama Abu Darda. Cintanya loh Pak, luar biasa. Ada Salman sama Abu Darda ini dipersaudarakan Pak. Ya, wah, iman ya iman, tapi kita juga harus membantu iman mereka loh Pak. Jangan, itu Rasulullah yang percaya rizkiku ono lho nang Medina. Iya, percaya. Nah, akhirnya dibantu itu, dipersaudarakan itu supaya tenang gitu. Ya walaupun kadang ketemu sama-sama dipersaudarakan tapi podo-podo kurangnya ya wis bejane kan ya. Ya, tidak semua orang kaya kan ya. Itu luar biasa kan Muhajirin itu Pak. Kisah-kisahnya banyak. Ketika perang Badar, saking cintanya mereka adalah orang-orang Muhajirin ya. Itu kan orang-orang yang membela Rasulullah SAW di perang Badar yang jumlahnya 319. Itu sampai ada jaminan 319 tidak akan disentuh api neraka orang yang ikut perang Badar. Itu ceritanya panjang nanti, luar biasa. Jadi setelah dikabari masuk surga itu enggak kemudian selengean, enggak, ketaatan mereka malah bertambah. Jadi kalau kita ini Pak ya, kalau kita ini dipuji oleh orang, harusnya semakin bertambah. Ya Allah, ternyata mudah-mudahan ya mereka yang bersaksi orang baik ya. Saya orang baik, mereka bersaksi semuanya. Mudah-mudahan sesuai harapan ya Allah. Jangan-jangan saya ini dikatakan baik tapi jelek gitu.
Ya, semakin kita itu taatnya luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk ayat ke-9. Karena waktunya sangat terbatas. Walladzina tabawwa'ud dara, mereka yang tinggal di rumah, maksudnya ya orang Ansor itu Pak, orang-orang Ansor yang tinggal di rumah di Medina. Wal iman, tinggal di rumah yang sifatnya fisik, tapi mereka yang tinggal juga pada keimanan. Loh, luar biasa, saking dalamnya iman kaum Ansor itu langsung jadi istilahnya ini kan wow, ini wow atof, langsung diatofkan ke maf'ul itu, dan dia posisinya seperti maf'ul, orang-orang yang menempati iman, tidak hanya rumah itu, tapi iman menempati gitu. Iman itu menghujamnya luar biasa orang kaum Ansor itu. Min qablihim, dari sebelum mereka. Yuhibbuna, apa sih keistimewaan orang Ansor itu? Yuhibbuna man hajaru ilaihim, sukacita terhadap orang-orang hijrah kepada mereka. Senang Pak, dia tamu Pak, orang-orang yang beriman senang Pak. Aduh, ya Allah, bahagianya ketemu orang-orang yang seakidah. Itu persis saya rasakan ketika 212 Pak. Secara pribadi loh ya Pak. Yang ngumpul 7 juta atau berapa itu diperkirakan, karena di situ ada nomor ngumpul ya, berdasarkan kan sinyal ya, sinyal HP itu bisa dihitung dari situ Pak, yang ngumpul di lapangan itu Pak. Saya baru merasakan seperti mendapatkan saudara yang tulus ikhlas, pembagian roti gratis, pembagian minuman gratis, di hujan rintik-rintik. Saya itu kebingungan mau duduk di mana. Dia rela mepet-mepet, sini loh Mas, di sini. Ini. Tikarnya dia dikasihkan. Sambil bertanya, dari mana Mas? Persis kayak gitu. Saya rasakan itu kayak gitu. Persaudaraan yang tulus. Itulah yuhibbuna man hajar. Ketika orang Ansar menyambut orang Muhajirin, enggak ada beban sama sekali. Enggak ada istilahnya, aduh kok banyak sekali tamunya. Aduh, ini piye. Mau tahu, salah satu sahabat sampai dipuji oleh Allah dengan ayat ini. Ini ayat yang wa yu'thiruna 'ala anfusihim khususah. Yaitu Abu Thalhah Al-Ansari. Istrinya itu Ummu Sulaim. Dia istrinya itu Ummu Sulaim. Ketika Rasulullah SAW mengadakan pengumuman, ada orang yang datang kelaparan. Rasul, saya lapar banget ya Rasul. Oh kalau coba, tolong lihat di rumah saya. Jadi Rasul itu nyuruh orang sahabat untuk lihat di rumahnya itu, di rumah Rasulullah sendiri, istri-istrinya. Tolong dicarikan makan di rumah istri-istri saya. Jawaban istrinya semuanya kompak. Gak ada apa-apa, cuman air. Terus Rasulullah bilang sama tamu, sama sahabat yang bilang itu, waduh, kau nopo koyo. Lalu diumumkan, sopo sing menjamin makannya ini. Langsung Abu Thalhah saya, nggak mikirin di rumah ada makanan apa enggak. Cepat saya. Wow, dibawa langsung, disuruh nunggu di luar dulu, dia masuk ke dalam. Bu, ada makanan apa? Waduh Pak, gak ada makanan apa-apa. Loh, iki ana tamune Rasulullah, kelaparan. Ya apa kita ini? Ada makanan apa enggak? Tersisa untuk anak kita. Ditidurkan anaknya. Ditidurkan aja. Tidurkan Pak. Disuruh masuk tamunya. Ini mau makanan untuk anak-anak, jatah untuk anak-anak. Dan yang lebih hebatnya lagi, tamunya ditempatkan di tempat yang terang, sedangkan dia dan istrinya di tempat yang gelap. Sama-sama dikasih piring. Piringnya mereka berdua kosong tapi gelap.
piringnya, tamunya penuh. Ngajak ngobrol seperti makan bersama, Pak. Tapi makan angin itu Abu Talha sama istrinya. Sampai Rasulullah SAW, ajiballahu min fi'likuma. Allah itu takjub banget loh dengan apa yang kalian lakukan. Bisa ya, kayak gitu ya, cintanya kepada saudaranya ya. Makanya Pak, kalau kita itu ditamoni wong ya, kenal gak kenal itu dilayani yang baik ya Pak ya. Kadang kita ini kalau ditamoni mentang-mentang itu gak kenal, kurang akrab, terus sak kepenake kayak banyu tok, ben cepet mulai gitu. Ya. Monggo diunjuk, ya diunjuk tok Pak, gak ada apa-apanya. Ben cepet mulai lah Pak. Nah ana tamu sapa? Belajar dari Ibrahim Pak. Ketamunan malaikat sing nyamar dadi wong kan ya, disembelihno sapi, dibakar. Itu kayak belajar kayak Ibrahim gitu loh. Nanti dia cerita Nabi Ibrahim di dalam Al-Qur'an. Nah, Abu Talha itu sukses lah. Saya itu kadang mikir gimana caranya supaya saya ini bisa kayak dia. Ya kadang ya kita dalam kondisi sulit ya mikir-mikir juga Pak, ya kan? Dalam kondisi sulit mikir-mikir, aku ya butuh, ame tak selahno sampean duit, aduh ya piye. Aku aja lapar masuk, tak kena sampean. Bisa enggak? Saya bisa merasakan itu ketika 212 itu loh Pak. Ya, tidak bisa dibayangkan Pak. Dan kita tidak akan sampai derajat mukmin yang sempurna kecuali kalau kita sampai kepada derajat persahabatan fillah, sampai bisa berkorban mengalahkan kepentingan kita sendiri. Selagi kita itu masih memikirkan diri sendiri ya jangan inilah. Oh berarti masih butuh latihan kita ya. Ya, dibuat tulus ya kita ini, persahabatannya itu dibuat tulus. Gitu. Coba kita lanjutkan lagi. Yuhibbuna man hajara ilaihim. Sukacita, gembira mereka itu. Waduh, kita dapat teman orang beriman. Wala yajiduna fi sudurim hajatan mimma utu. Mereka tidak punya modus apa-apa ketika mereka memberikan. Gitu. Tidak ada niat nanti dapat lebih banyak. Enggak ono Pak, enggak ono niat apa-apa, tulus, ayo dimakan. Di Sudan Pak, nah saya ceritakan ini sebagai pembanding aja. Di Sudan itu kalau buka bersama, kebiasaan orang Sudan itu membawa makanan ke musola atau masjid. Buka bersama, dia bawa nampan, temannya bawa nampan, karena mereka ingin melayani orang selain mereka yang punya rumah gitu. Dan salah satu kebiasaan orang Sudan menyuruh kita untuk mengambil makanan dulu. Seandainya kita suka dan berulang kali mengambil, dia tidak mungkin mengambil makanan itu. Dia memilih makanan yang lain. Ngalah dia. Biasanya yang kita makan, yang kita suka itu apa sih Pak? Ya seperti menu Indonesia kan, ayam bakar. Kalau di sana itu banyaknya kambing bakar Pak. Waduh, wah enak Pak di Sudan itu. Kambingnya itu nggak perengus kayak sini. Wah enak Pak, walaupun bumbunya sederhana. Kambingnya itu nggak perengus kayak di sini. Ini perengus nggak enak. Harus masaknya harus pintar gitu. Kalau di sana Pak, waduh, kalau sudah diambil orang kayak Indonesia gitu ya, dia nggak mungkin ngambil itu Pak, dia ngambil yang lainnya. Berarti tamuku suka ini, saya jangan ikut berebut dengan tamu saya. Nah itu sebagai pembanding aja Pak. Ini kan kita perlu latihan Pak kayak gini Pak. Loh, terus kalau kita nggak latihan ya berarti nggak ada manfaatnya ilmunya, ya kan? Kalau kita nggak latihan berarti ilmu kita nggak manfaat loh Pak. Lo apa diceritakno kayak ini bareng itu nggak ada perubahan, harus ada Pak, dipraktekno. Ngelih temannya bilang
aku nguli ana sego to. Sampeyan nguli, temenmu ngeli. Kira-kira ya apa? Makannya sedikit lagi. Dimakan bareng enggak kenyang semua. Ya makan aja. Loh kamu gimana? Gampang. Makanan kayak gini mas sering saya makan gitu. Padahal dia itu merasakan perihnya perutnya. Ya, itu. Jadi wala yajiduna fi sudurim hajatan mimma utu. Enggak ada niat nanti gimana gitu. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka mengalahkan diri mereka sendiri walaupun mereka butuh. Kalau bisa gini Pak, kalau bisa kita ini mempunyai teman muslim yang kualitasnya kayak gini loh, siji loro telu ngono Pak, ya sama ngaji mungkin ya. Jadi ada orang yang kita cintai melebihi diri kita sendiri. Ono gak kira-kira yang saking akrabnya itu wis nek akrabnya kayak Abdurrahman bin Auf sama Sa'ad bin Rabi' kayaknya berat Pak itu. Aku ndek bojo iku lho tertarik tau, tak cerai sampean boleh ngambil. Itu sudah di atas rata-rata Pak, itu wis angel Pak. Gak ada. Ya. Kemudian wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana mereka butuh tapi mereka yang ke-9 ditutup. Jadi keistimewaannya orang Ansor itu adalah imannya menancap, cintanya kepada saudaranya itu luar biasa walaupun tidak ada hubungan nasab. Kuncinya adalah wa may yuqa syuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Siapa yang terjaga dari kebakhilan dirinya. Kita itu punya sifat bakhil semua Pak, punya sifat. Tapi orang Ansor bisa membonsai sifat bakhil itu. Karena sifat bakhil ini harus ada pada manusia. Untuk mengukur pahala besar atau kecil ketika kita bersedekah itu adalah karena bakhil Pak. Sampean kalau beramal kok berat, itu kan keluar sifat bakhilnya, itu berarti pahalanya banyak Pak. Tapi kalau jenengan, kalau sedekah kok ringan, oh berarti pahalanya sedikit Pak. Makanya harus ada sifat bakhil itu. Tapi bisa dibonsai, jangan disuburkan gitu. Dibonsai Pak. Jenengan sedekah 1.000, gak kroso ya Pak ya. 2.000 Pak, masih gak kroso ya Pak. 5.000 mulai. 10.000 agak masuk sih pengemis dikasih 10.000. Mulai berpikir ya Pak. 20.000 masuk. Kasih 20.000. 50.000 tambah berat Pak. Semakin berat itu berarti menunjukkan bakhilmu itu muncul, dan itu sebagai nilai dari sedekah. Makanya Rasulullah mengatakan begini, ayu as-shadaqati a'dhamu ajra. Sedekah yang paling tinggi itu yang gimana sih? Wa anta tasaddaq, kamu sedekah wa anta syahihun sahih, atau wa anta sahihun sahih, antara dua itu. Kamu sedekah dalam kondisi kamu bisa sehat ya, dalam kondisi sehat bisa memanfaatkan itu, dan dalam kondisi pelit. Jadi pelit itu memang harus ada gitu, untuk menilai pahalanya besar atau sedikit Pak. Itu. Nah, jadi dalam surat Al-Baqarah kan memang wa uhdiratil anfusus syuh. Manusia itu memang punya sifat bawaan yang namanya pelit. Tapi pelit itu gunanya untuk mengukur itu. Sampean sedekah barang bekas kayak buang sial, ya. Kulo nok pojok sepatuku sobek dandakno dhewe. Ambil gak apa, sobek dikekno wong. Ya gak ono rasane, Pak. Coba sampean lagi pakai baju baru. Bajumu kok apik ya, alus, tukune ngendi?
Tak nggo oleh apa gak mengaku ae seneng make dipakai sampean yo opes. Begitu Pak, standarnya kan gampang. Kamu pelit apa enggak ketika bersedekah, gitu aja lah. Kalau pelit ya berarti pahalanya besar gitu. Dan orang Ansor dijuluki kaum yang terjaga dari sifat pelitnya. Wa may yuqa syuhha nafsi, siapa yang terjaga dari sifat pelitnya, fa ulaika humul muflihun, mereka adalah orang yang beruntung. Di dalam Al-Quran itu loh sampai Allah itu menyindir. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardi. Terus ditambah gini, wala tayammamul khabitha minhu tunfiquna walastum biakhidhihi illa an tumidu fi. Wong beriman, infak dari rezeki yang telah diberikan Allah. Infak, bantu wong dulu. Jangan kamu memilih atau mencari barang-barang yang kamu sendiri males untuk melihatnya, kamu infakkan. Wong kamu dewe lho, ngerti barangnya wis males, kamu infakkan. Itu namanya wala tayammamul khabitha minhu tunfiquna walastum biakhidhihi illa antumidu fi. Tumidu fi itu merempak. Kamu lo seandainya ngelihat barang itu males ngerti, kalau kamu infakkan kepada orang lain. Kalau kamu mau berinfak itu yang kamu senengi gitu. Wan infak kok barang bekas saya andalane. Simpenane njaluk akeh. Ya kan? Simpenan nanti di sisi Allah mau besar. Andalane barang bekas sing kira-kira kerudungnya wis gak dienggo, wis gak pantes, wis gak suka gitu, nok pojok gak pernah dipakai. Lalu ada kelas lembaga amil zakat, ayo barang bekasnya didonasikan, dikeluarkan semua. Yuk senang deh bersih-bersih, ya kan? Nanti tinggal bilang sama suaminya, Mas, kerudungku tinggal dikit, beli ya. Kenapa jenengan nggak beli yang bagus disedekahkan gitu loh? Kenapa harus yang kamu sedekahkan itu yang kamu sendiri itu sudah malas melihatnya? Itu kalau kita mau mengambil contoh dari orang Ansor, berat Pak. Memang yang mereka sudah dijamin masuk surga masalahnya. Berat kalau kita ya berat-berat ya insya Allah lah ya kita berusaha kan begitu. Ya kadang sukses, kadang gagal nggak apa-apa. Iman itu naik turun. Tapi sopo nyono ada di antara kita itu imannya seperti imannya Ansor dan Muhajirin. Ada Pak, Mas, banyak. Jadi sebenarnya kalau mau bersedekah itu jangan nunggu ya Pak, pengumuman. Dapat ser-seran donasi untuk operasi karena penyakit kanker misalnya, membutuhkan dengan cepat, atau donor darah butuh ini, nunggu ser-seran Pak baru beramal. Kita itulah yang sebenarnya harusnya mencari ke arah mana kita ini beramal dan berdonasi Pak. Jangan terbiasa kita dapat ser-seran baru berdonasi. Masa yang butuh loh kita loh Pak, simpanan kita nanti di akhirat kok, bukan simpanan orang lain. Makanya salah satu prinsip ya, dan ini dijalankan oleh orang Ansor, salah satu prinsip dalam ajaran Islam itu adalah hubbul masakin, mencintai orang yang tidak punya. Sampai Rasulullah itu berdoa, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. Ya Allah, saya minta supaya mudah menjalankan amal soleh dan juga meninggalkan kemaksiatan dan juga mencintai orang-orang miskin. Nah ini penting Pak, mencintai orang miskin. Jangan sedikit pun meremehkan orang miskin, bahkan sampai mungkin menghinakan mereka. Jangan. Kalau mau ngasih yang baik, ngasih ini nih, sini aja, menyakiti Pak. Kalau memang mau ngasih ya kasih yang baik, kalau enggak ya enggak apa-apa.
Begitu. Yang ke-10 ini Pak, ini sampai jam berapa ini? Jam 9 ya. Sedikit nanti terus ada tanya jawab ya. Yang ke-10 ini bagian kita Pak. Apa kira-kira supaya kita bisa betul-betul seperti yang pertama ya, ini beberapa sifat yang dikasih contoh oleh Allah Subhanahu wa taala. Walladzina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang yang datang setelah mereka, setelah kaum Muhajirin dan Ansor, yaqulun, mereka itu selalu berdoa, mendoakan orang-orang. Ini artinya apa Pak? Supaya kita itu bisa mencontoh mereka, kita harus cinta kepada mereka. Salah satu bentuk cinta kepada mereka adalah mendoakan ampun mereka. Orang kalau mencintai itu paling tinggi adalah mendoakan saat mereka tidak tahu. Jenengan kok sampai mendoakan teman dan dia tidak tahu, itu berarti jenengan betul-betul tulus persahabatannya. Itu. Sehingga apa yang dikatakan? Rabbana ighfir lana, Rabbana wahai Rabb kami, ighfir lana, ampunilah kami, wal ikhwanina, dan juga kepada saudara-saudara kami, ampuni mereka ya Allah, alladzina sabaquna bil iman, yang mendahului kami dengan iman, Muhajirin dan Ansor, orang-orang soleh. Wala taj'al fi qulubina, ini paling penting, ini yang menjadi masalah kita. Wala taj'al fi qulubina, jangan kau jadikan di hati kami ghillan, ghil lilladzina amanu, kepada orang yang beriman. Apa itu ghil? Di dalam tafsir Ibnu Katsir, ghil itu bughdun wa hasada. Jangan pernah sedikit pun kita membenci orang mukmin, sedikit titik pun jangan. Jangan ada ghil, bughdun wa hasadan, kebencian dan sifat hasad. Tidak rela kalau temannya dapat nikmat. Dia itu sengsara saat temannya dapat nikmat dan bahagia saat temannya sengsara gitu. Itu tipenya Yahudi pesek ya. Wong orang Hamas itu sudah mati-matian, kehilangan semuanya. Mereka dengan enaknya mengejek, sudah nggak ada kecintaan. Makanya kita bangun itu cinta, Pak. Jangan ada bughdun wa hasada. Jadi jangan ada kebencian dan sifat iri, dengki, bahagia kalau mereka sengsara, ya. Dan kita sengsara kalau mereka bahagia. Itu sering muncul loh, Pak. Hati-hati loh. Jangan kita itu merasa aman loh. Wah, aku enggak gitu. Oh, belum tentu, Pak. Kadang itu ada orang kecelakaan. Apik wis. Sing dirasakno iki. Wong tetangga kok ngomong-ngomong ya. Itu jaminan, itu berarti kan Pak, sudah ada bughdun wa hasada itu, Pak. Dia itu loh mukmin. Adapun dia itu tingkah lakunya nggak baik, itu kan urusan nanti, Pak. Tapi jangan nyukurno kalau terjadi musibah. Wes pas memang musibah, gak apa-apa itu. Memang mohon maaf ya, kadang-kadang kita sampai kasar ngomongnya. Loh, sampai ini berarti ya wes gak bener. Ya, udah gak bener kalau berbahagia di atas penderitaan orang lain. Jangan, Pak, jangan sampai itu, Pak. Bos pokoknya keluar dari 10 ini sampai gak ono ajine lah. Ciri-ciri orang yang datang yang dijamin masuk surga oleh Allah adalah yang pertama mendoakan mereka, yang kedua adalah menghilangkan kebencian dan hasad atas mereka. Itu yang harus kita terapkan kepada teman-teman yang lain kelompok. Jangan pernah kita saling mencaci, merendahkan.
membuli, memviralkan kekurangannya. Kita bahagia di atas penderitaan orang lain. Naudzubillah. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabb kami, sungguhnya Engkau adalah Maha Pengasih atau Maha Lembut, pelas asih. Kalau dulu dalam bahasa Jawa itu welas dan asih. Rauf, sayang. Ya Allah, Engkau Maha Penyayang ya Allah. Ampuni mereka ya Allah. Lindungi mereka ya Allah. Menangkan mereka ya Allah. Hancurkan musuh-musuh mereka ya Allah. Itu doa-doa yang kita terus lantunkan untuk saudara-saudara kita. Adapun kalau ada orang yang salah ya, dari saudara-saudara kita, karakternya yang kita tidak suka, kalau memang kita tidak suka dengan karakternya dia, ya diam saja. Kan ada orang itu kalau diajak ngomong, sekali ngomong itu langsung menyayat hati, Pak. Memang tipenya itu gimana ya dia itu ya, sekali ngomong itu langsung nyakitin gitu. Nah, kita perlu nanti belajar dengan Muhammad SAW bagaimana Rasulullah itu di dalam surat Fussilat dipuji oleh Allah. Ya, di dalam ayat lain kan akhlak Rasulullah itu kan wa innaka la'ala khuluqin adzim, dalam surat Nun itu kan surat Al-Qalam, akhlakmu mulia. Salah satu kemuliaan itu dicontohkan dalam surat Fussilat, idfa billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Muhammad, kalau kamu merespon keburukan yang engkau hadapi, maka usahakan idfa billati hiya ahsan, yang bahagia kalau merespon ya. Karena kamu punya misi, ya kan? Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Boleh jadi musuhmu itu dalam dada mereka itu permusuhan luar biasa, wedeng, benci kepada kamu, padahal kamu juga nggak ngapa-ngapain, mereka sendiri yang benci. Tapi kamu bisa merespon dengan sikap seakan-akan kamu itu teman akrab dia. Ketika ngobrol, seakan-akan ngobrol dengan teman akrab, padahal dadanya itu seperti neraka dari dia. Bisa nggak kita kayak gitu? Ya, kira-kira ya, orang yang suka merendahkan, ngomongin nyelekit, terus kita bisa kata-katanya baik, ya, kata-katanya mengayomi, nggak ada dendam. Kawan apa? Kalau ibu-ibu dilabrak ya, dilabrak. Ngomong apa kon? Ngono Pak. Ulangi. Ngono kita puas. Tambah rame Pak. Gimana supaya kita ini kayak Rasulullah gitu loh, diomongi sengak. Tahu jenengan sengak itu Pak? Jenengan mau Jawa apa mau mana sih sebenarnya ini? Sengak itu apa Pak? Gak enak kan loh Pak. Terus pokoknya nggak nyaman aja dengernya gitu. Tapi kemudian bahasa kita itu masih tertata rapi, santai gitu ya. Dia yang terbakar, kita mah santai aja, tetap berusaha baik. Ono wong medit, tetap kita kasih. Gitu Pak. Orang Islam itu memang begitu. Hebat kan orang Islam kalau memang sesuai dengan Al-Quran Sunnah. Oh hebat sekali Pak. Gimana bumi Indonesia nggak akan menjadi baik kalau dipimpin orang yang ketika dihujat bisa menjawab dengan baik dan sopan, nggak usah dipikirin. Orang-orang yang mengkritik, orang-orang itu mereka itu teman diskusi, enak, ya kan? Nggak apa ya, emosi. Kalau kita emosian, pecah kabeh, Pak. Terapkan itu kalau kepada orang lain aja begitu, apalagi kepada suami istri, Pak. Harusnya lebih dari itu, toh, Pak. Ya kan? Masa pada orang lain bisa lembut, kepada ibu-ibu bisa lembut, tapi kepada istrinya malah kasar, itu ya kebalik. Harusnya yang merasakan pertama ya orang yang paling dekat dengan kita gitu. Wallahu ta'ala a'lam. Mudah-mudahan ya, 3 ayat ini memberikan banyak hal kepada kita. Ini adalah tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala
kita sebagai orang yang beriman, kalau kita mau melaksanakan Al-Quran, Toha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa, itu penegasan dari Allah. Karena Muhammad itu kan setelah diturunkan ayat Iqra itu kan mengalami kegoncangan itu Pak, kegoncangan batin loh Pak. Jangan lari takut kemuliaan aku. Sampai dalam riwayat yang lain Rasulullah itu setelah kejadian itu mau bunuh diri Pak, melempar dari itu. Di Ibnu Katsir dicantumkan riwayat-riwayat. Berat. Ditemui Jibril, berat, suruh mbak gini, berat, kedinginan bergigil, dihibur sama istrinya. Kemudian Al-Quran memberi hiburan, ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Kami menurunkan Al-Quran itu bukan untuk membuatmu sedih, celaka, hidupmu gak enak, hidupmu gak nyaman, bukan. Itu Allah itu yang memberikan hiburan. Makanya kalau heran kalau ada orang yang merasa dirinya paling bahagia padahal tidak mengamalkan Al-Quran dan Sunnah, itu pengakuan yang palsu Pak. Kita itu jangan melihat orang dari luar, pencitraan semua Pak. Di Facebook pegangan tangan, ya kan? Gitu Pak. Terus statusnya Facebook, terima kasih ya Allah menghadirkan Arjuna yang membahagiakan hidupku. Alah pret. Pembuktiannya itu ya di rumah itu Pak, setiap hari itu bisa merasakan akhlak yang mulia. Itu nanti kita belajar akhlak Rasulullah kalau dalam keluarga ya, ketika menghadapi istri-istri yang lagi rewel. Istrinya Rasulullah itu sering rewel loh Pak, nggak hanya ibu-ibu ini yang rewel. Dikirain jenengan tok Bu yang rewel, Ummahatul Mukminin enggak ada. Oh, rewelnya Pak kadang lebih parah Pak. Tetapi Rasulullah itu kan memang ya bisa menghadapi kerewelan. Jenengan dititipin siji, emosi dan enggak sabar, rewel. Ya dititipin loro tambah parah jenengan. Wallahu taala a'lam. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Allahumma ansuril mujahidina fi Palestin. Allahumma ansurhum ala aduwwihim. Allahumma alaika bil yahud fa innahum qaumun dhalimun fa innahum qaumun ghasibun. Allahumma khudhum akhda azizil muqtadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.